Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Katarina Trisnawijayanti ingin mempresentasikan mengenai persaingan monopolistik dan perdagangan internasional. Pada slide pertama, Bapak pendiri dari teori persaingan monopolistik adalah Bapak Edward Chamberlain, yaitu ekonom Amerika. Ia juga menerbitkan buku yang berjudul The Theory of Monopolistic Competition pada tahun 1933. Pengertian persaingan monopolistik itu sendiri adalah jenis persaingan tidak sempurna yang terdapat banyak produsen yang menjual produk yang membedakan satu sama lain. Perbedaan ini seperti kualitas, penampakan fisik, dan brand. Yang selanjutnya, di sini terdapat ciri-ciri persaingan monopolistik. Yang pertama, diferensiasi produk. Setiap perusahaan terus memproduksi barang yang berbeda dalam jangka panjang, sehingga biaya tetap tersebut tidak akan pernah membayar untuk menghasilkan barang pengganti yang sempurna. Maka dari itu, dalam jangka panjang, setiap perusahaan akan menghasilkan barang yang terdiferensiasi. Yang kedua ada kebebasan keluar masuk. Perbedaan untuk monopolistik adalah dalam jangka panjang akan selalu ada dan bahwa kebebasan keluar masuk perusahaan akan menurunkan harga dan keuntungan. Mungkin keuntungan akan menjadi nol jika semua perusahaan homogen dalam memproduksi barang dan jasa. Namun, jika perusahaan heterogen dalam memproduksi barang dan jasa, mereka memiliki biaya yang berbeda-beda, yang kemungkinan tidak mendorong mereka sepenuhnya pada nol keuntungan. Yang ketiga, ada beberapa kekuatan pasar. Perusahaan persaingan monopolistik memiliki kekuatan pasar tertentu. Kekuatan pasar berarti bahwa perusahaan memiliki kendali atas syarat dan ketentuan bursa. Perusahaan dapat menaikkan harga tanpa kehilangan semua pelanggannya. Perusahaan juga dapat menurunkan harga tanpa memicu perang harga yang berpotensi merusak dengan pesaing. Sumber kekuatan pasar bukan hambatan untuk masuk karena harganya rendah. Sebaliknya, perusahaan memiliki kekuatan pasar karena memiliki pesaing yang relatif sedikit. Pesaing tersebut tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan perusahaan menjual produk yang berbeda. Yang ciri terakhir yaitu informasi yang tidak sempurna. Tidak ada penjual atau pembeli yang memiliki informasi pasar yang lengkap seperti permintaan pasar atau penawaran pasar. Di samping ini juga ada contoh dari persaingan monopolistik. Ada contoh produknya yang sering kita jumpai sehari-hari, yaitu pasta gigi, sabun, dan smartphone. Namun ada contoh klasik lainnya seperti restoran. Mengapa restoran? Karena begini, contohnya jika si A suka makan di restoran Jawa Minang, sekalipun restoran itu menaikkan harganya sedikit, si A mungkin akan terus makan di sana karena meskipun ada banyak restoran Jawa lain di daerah itu. Namun, tidak ada yang memproduksi makanan yang menghasilkan seperti makanan di Jawa Minang. Ia menghasilkan barang terdiferensiasi yang tidak memiliki substitusi sempurna. Model persaingan monopolistik membedakan barang-barang yang tidak memiliki substitusi sempurna yang diterapkannya sangat luas. Pada slide ini, dalam model persaingan monopolistik, kita bertumpu pada dua asumsi seputar persoalan saling ketergantungan atau interdependensi. Asumsi yang pertama, setiap perusahaan mampu membedakan produknya dengan yang lain. Artinya, para konsumen tidak akan langsung berbondong-bondong membeli produk lain hanya karena selisih harga sedikit. Adanya perbedaan merek yang unik dan berbeda menjamin setiap perusahaan memiliki monopoli dalam produk khas di suatu industri.
sehingga mereka agak terhindar dari tekanan persaingan. Asumsi yang kedua, kebanyakan perusahaan dalam persaingan monopolistik menganggap harga yang ditetapkan oleh para pesaingnya sebagai sesuatu yang tetap. Di sini terdapat dua gambar, yaitu short run dan long run, pada maksimalisasi keuntungan persaingan monopolistik. Kedua konsep ini tidak mengacu pada durasi waktu tertentu, tetapi pada sifat perubahan pada penggunaan faktor produksi. Di kedua gambar ini ada kurva permintaan atau dilambangkan dengan D, kurva pendapatan marginal atau marginal revenue, biaya marginal atau MC, dan biaya rata-rata atau AC. Titik memaksimalkan keuntungan ditemukan di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, atau lebih dikenal dengan MR sama dengan MC. Artinya, perusahaan akan memperluas produksi selama pendapatan dari penjualan unit tambahan melebihi biaya penjualan unit tambahan. Pada gambar kiri dulu, yang mana yang membedakan di sini juga ada QSR, yaitu short run quantity, dan PSR atau short run price. Keuntungan didapat dari harga pada jangka pendek dikurangi biaya rata-rata dikalikan kuantitas jangka pendek. Nah, yang selanjutnya yaitu pada gambar di sebelah kanan, yaitu long run. Terdapat long run demand dan long run quantity, serta kurva MR dan D yang bergeser ke belakang. Karena keuntungan ini menarik masuk, kurva permintaan bergeser ke belakang, dan itu akan terus bergeser ke belakang sampai keuntungan didorong ke 0. Yang terjadi pada titik ini adalah titik baru memaksimalkan keuntungan. Seperti pada konsep memaksimalkan keuntungan dengan MR sama dengan MC, seperti kuantitas jangka panjang, kurva permintaan hanya bersinggungan pada kurva biaya rata-rata. Yang hal ini menimbulkan keuntungan menjadi 0 karena kebebasan keluar masuk pasar. Pada slide ini, mari kita terapkan model persaingan monopolistik ke dalam perdagangan internasional. Sebelum menerapkannya, kita harus tahu perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Motif untuk melakukan perdagangan internasional adalah karena adanya manfaat dari perdagangan yang diperoleh kedua negara. Menurut para ekonom, penyebab utama dari perdagangan internasional terletak pada sisi produksi, yaitu karena suatu negara bisa menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien daripada barang lain. Beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, setiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dibandingkan barang yang diproduksi sendiri di dalam negeri. Setiap negara memiliki perbedaan biaya produksi untuk memproduksi barang tertentu. Dan setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Maka dari itu, persaingan monopolistik dalam perdagangan internasional sangat diperlukan karena di dalam persaingan monopolistik, perusahaan-perusahaan yang bermacam-macam dan memiliki variasi barang yang berbeda-beda. Maka hal ini dapat mendukung perdagangan internasional. Pada slide ini, di sini terdapat permisalan, yaitu ada sebuah perusahaan Kanada yang melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.
ada dua efek. Yang pertama, perusahaan Kanada akan menemukan bahwa ia menghadapi lebih banyak persaingan karena semua perusahaan Amerika Serikat dapat menyelesaikan di pasarnya. Efek yang kedua, pada saat yang sama perusahaan Kanada menyadari bahwa sekarang memiliki akses ke pasar yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Perusahaan Kanada mungkin melihat, misalnya bahwa dalam menetapkan harga yang lebih rendah, potensi kenaikan dalam jumlah yang diminta akan naik. Dengan menetapkan harga yang lebih rendah, juga akan dapat terjual ke konsumen jauh lebih besar. Namun faktor ini menyebabkan kurva permintaan yang berubah menjadi lebih datar dan menjadi lebih elastis. Di sini profit di short run didapat dari harga barang yang lebih besar dari biaya rata-rata. Tetapi di setiap perusahaan merasa bahwa dengan mengembangkannya juga dapat meningkatkan laba. Namun tidak semua perusahaan dapat menjual barang lebih banyak. Ukuran pasar yang sebenarnya belum naik. Perusahaan Kanada merasa bahwa mereka sekarang dapat menjual di pasar yang lebih besar, dan juga perusahaan Amerika Serikat merasa bahwa mereka dapat menjual di pasar yang lebih besar, tetapi ukuran total pasar Kanada ditambah Amerika Serikat belum naik, sehingga semua perusahaan tidak akan dapat melakukan ekspansi. Ekspansi dalam ekonomi ini bisa dilihat dari kenaikan harga pasar dan peningkatan produksi barang. Pada selanjutnya ini, pada jangka panjang ini, perusahaan-perusahaan akan menekan harga. Dan ketika mereka menekan harga, maka keuntungan akan turun sampai mencapai keseimbangan jangka panjang yang baru, yaitu dengan 0 keuntungan. Sekarang perhatikan bahwa dalam equilibrium jangka panjang yang baru ini, perusahaan perwakilan menjual lebih banyak dan menjual dengan harga yang lebih rendah karena telah bergerak ke bawah kurva biaya rata-ratanya, sehingga harga berhimpitan dengan biaya rata-rata yang menimbulkan 0 keuntungan pada jangka panjang. Tetapi sekali lagi, semua perusahaan tidak dapat menjual lebih banyak. Sebelum perdagangan, misalkan ada 2N perusahaan dengan lambang N merupakan perusahaan di setiap negara. Dengan perdagangan, setiap perusahaan mencoba untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, tetapi tidak semuanya bisa. Akibatnya, beberapa perusahaan ada yang keluar, tetapi perusahaan yang tetap akan berproduksi akan lebih banyak daripada sebelumnya. Namun faktanya, perdagangan bebas akan ada perusahaan N bintang, yang mana lambang N bintang ini perusahaan lebih besar daripada perusahaan N sebelumnya, sehingga setiap negara memiliki lebih banyak perusahaan daripada sebelumnya. Tetapi N bintang ini lebih kecil dari 2N. Dengan kata lain, cara lain untuk mengatakan ini adalah harga dan biaya rata-rata turun dan variasi produk di setiap negara meningkat dari N ke N bintang. Para konsumen peduli terhadap dua hal. Mereka lebih peduli dengan harga yang lebih rendah, tetapi juga lebih banyak variasi barang, dan apa yang dilakukan perdagangan bebas adalah memungkinkan mereka melakukan pertukaran yang lebih baik, dan mereka akhirnya mengambil lebih banyak barang. Jadi mereka akhirnya mengambil harga yang lebih rendah, tetapi mereka menggunakan sebagai keuntungan dari perdagangan bebas untuk mengambil sebagian dalam variasi yang lebih tinggi. Jadi, setelah perdagangan bebas, orang-orang di setiap negara memiliki akses ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar dari jumlah produk yang mereka miliki sebelumnya. Jadi mereka mendapatkan lebih banyak variasi, tetapi harga juga turun sehingga mereka mendapatkan biaya yang lebih rendah juga. Jadi itulah keefektifan yang dapat dirasakan dari persaingan monopolistik dalam perdagangan internasional.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih.